Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati seluruh jamaah Majelis Ta'lim Daruz Zain Abdurrahman Mulki, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa Allah berikan kenikmatan, Allah berikan keteguhan iman, Islam, ihsan kita, sehingga kita senantiasa berada di jalan kebenaran, jalan yang diridhoi Allah, dan senantiasa berupaya terus mentaatinya, beribadah kepadanya, dan berupaya sekuat tenaga untuk tidak bermaksiat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah itu punya fungsi, punya tugas, punya tujuan. Yang pertama, fungsi Allah menciptakan kita sebagai manusia itu sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berfirman di hadapan para malaikatnya, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Siapa? Ini kita semua. Khalifah, pemimpin. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau kata para malaikat, ya Allah, ngapain sih nyiptain makhluk yang modelannya cuma ngerusak, cuma menumpahkan darah? Nggak cukup nih sama makhluk Allah, kita nih para malaikat, kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami senantiasa memuji engkau, mensucikan engkau. Apa kalau kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kenapa Allah menunjuk kita manusia sebagai khalifah, bukan malaikat? Padahal kita tahu malaikat posisinya lebih tinggi, terbuat dari cahaya. Kita ini makhluk zahiron, malaikat makhluk batinan. Dunia ini makhluk konseptual, zahiron, maka harus di-manage juga, harus diatur juga sama yang makhluk zahir juga. Ini kita manusia. Yang Allah berikan kepada manusia tidak Allah berikan kepada malaikat. Apa yang ada dalam manusia? Manusia punya wawasan. Dengan wawasan, manusia punya pakem, punya pedoman dalam mengurus dunia ini. Manusia punya intelektualitas, punya kecerdasan, karena ada otak di dalamnya. Manusia punya kreativitas, yang bisa melihat sesuatu yang kelihatannya sederhana menjadi luar biasa. Ibu kalau ngelihat laut, ada apa aja di laut? Ya paling pantai. Ya, gelar tiker buka timbel. Udah segitu doang. Tapi buat orang yang punya wawasan, dia punya intelektualitas, dia punya kreativitas, dia ngelihat laut bukan cuma isinya pantai, dia ngelihat laut isinya bukan cuma laut, bukan cuma air. Dengan wawasan dia bisa mengeksplor, dia bisa menggali apa aja yang ada di laut. Walladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariya. Allah lah yang telah menundukkan laut untuk kita semua nih, untuk kalian. Biar apa? Litakulu minhu lahman thariya. Biar kita bisa ngambil daging segar di dalamnya. Apa daging segar? Ikan. Bukan cuma disuruh makan kita di laut. Bukan cuma suruh mancing. Tapi apa? Watastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Di dalam laut itu banyak perhiasan yang kita nggak tahu. Mutiara, gitu ya, terumbu-terumbu karang yang Masya Allah itu kalau diangkat dijual itu jutaan. 2 tahun yang lalu saya ke Lombok, Bu, jalan-jalan tuh ke Lombok, ngelihat mutiara paling mahal itu ternyata bukan mutiara yang warnanya putih, yang warnanya hitam, black pearl. Ngerti apa kagak nenek-nenek black pearl?
hitam. Tahu ibu harganya berapa? 500 juta. 500 juta. Setengah M. Tuh, adanya di mana? Di dalam laut. Yang bisa ngeruk itu siapa? Manusia. Manusia yang punya wawasan, yang punya kecerdasan, yang punya kreativitas, bisa memandang sesuatu yang biasa-biasa aja jadi berharga. Pertama, fungsi manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Huwa ansha'akum minal ard. Allah yang menciptakan kita dari bumi, wasta'marakum fiha. Dan kita ditunjuknya sebagai makhluk yang disuruh memakmurkan. Kalau memakmurkan berarti kudu dijaga. Nggak boleh tuh dieksploitasi emas, dikeduk sebanyak-banyaknya. Kagak disisain. Bu, akhirnya apa? Hutan digundulin. Akhirnya jadi apa? Longsor. Tuh, kita disuruhnya memakmurkan. Kalau yang namanya dimakmurkan itu bukan dirusak, tapi dijaga ekosistemnya, dijaga habitatnya. Dengan begitu alam akan terus terjaga dengan baik. Yang kedua, setelah Allah ciptakan kita memiliki fungsi sebagai khalifah, dikasih tugas kita. Apa tugasnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Wah, ibu-ibu udah hafal semua, pasti udah yakin saya hafal 30 juz semua. Nah, itu buktinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kalau kata Allah. Jadi ketika dia dimandatkan menjadi khalifah, dimandatkan menjadi pemimpin, itu dia jadi pemimpin disuruh ibadah, disuruh nyembah Allah. Bukan sewenang-wenang jadi pemimpin. Karena dia tahu tugas dia itu buat menyembah Allah. Kalau kata Allah dalam hadis qudsi, ya bena Adam, khalaqtuka li nafsi. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai Bani Adam, engkau aku ciptakan itu buat aku. Buat aku maksudnya apa? Buat menyembahku, buat taat, buat patuh. Jangan ape bangkang. Ingat, kita ada karena Allah. Khalaqtuka li nafsi wa khalaqtu kulla syai'in li ajlik. Dan aku menciptakan segala sesuatunya itu semua untukmu. Fabihaqqi alaik. Maka sungguh karena hendakku, karena hakikatku ini, la tashtagil bima khalaqtuka lak. Jangan sampai engkau disibukkan dengan sesuatu yang telah aku ciptakan untukmu. Amma khalaqtaka lahu. Terus engkau meninggalkan aku yang telah menciptakan segala sesuatunya buat engkau. Lanjutan ayat tadi, Bu, ya, huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Ada perhiasan di dalamnya yang bisa kita pakai, gitu ya. Wa taral fulka mawakhira fi. Dan di atas laut juga kita ngelihat ada perahu yang berlayar. Ada kapal pesiar yang berlayar. Suruh ngapain tuh kita? Ngeliatin laut aja tuh ada perintahnya, Bu. Litabtaghu min fadli. Untuk mencari karunia-Nya Allah. Akhirnya, wala'allakum tashkurun. Biar kita bersyukur. Apa syukur maksudnya? Ngaku itu bukan punya kita. Itu semua dari Allah. Dengan perahu kita bisa berlayar. Keliling dunia, nyari ikan. Nambang, minyak, ya mutiara, apaan aja. Semuanya wala'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur kepadaku. Kalau bersyukur itu bilang terima kasih. Kalau bilang terima kasih kita ngaku. Ini yang kita dapat bukan bolehan kita. Tapi dapat dari Allah. Tugasnya beribadah. Yang ketiga, tujuan. Manusia diciptakan oleh Allah punya tujuan. Apa tujuannya? Kalau tadi udah diciptakan jadi khalifah,
Kedua, dia tahu tugasnya buat ibadah. Tuh tujuannya ngapain tuh dia jadi khalifah? Ngapain dia tujuannya beribadah? Ibtigho amardotillah. Mencari ridho Allah. Semuanya mencari ridho Allah. Karena segala sesuatu ketika kita niatkan mencari ridho Allah, mencari penilaian Allah, penilaian dari manusia udah nggak penting bagi kita. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Di dalam surat Al-Insan dikatakan, sesungguhnya makanan yang aku keluarkan ini innama nut'imukum liwajhillah, hanya mengharap wajahnya Allah, nyari muka di hadapan Allah. Enakan nyari muka di hadapan Allah daripada nyari muka di depan manusia. Manusia mukanya banyak.